Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan coba berikan contoh pembahasan soal KSM 2023. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwa KSM itu kan yang dihelatnya oleh Kemenag ya. Artinya ada materi mengenai Al-Quran ya, agama, kemudian bahasa Inggrisnya sedikit. Cuman porsinya 20%. Artinya apa? Artinya fokus materi tetap geografi gitu. Jadi kalau misalkan nanti di ujian, maka pastikan memang konten geografi kalian full memahaminya. Nah, di sini ada soal nomor 1 mengenai ini topiknya kelas 10 pasti. Indonesia seringkali dilanda kekeringan, bla 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 ya. Kemudian teknologi hujan buatan membantu masalah tersebut. Nah, dalam kajian geografi, pemanfaatan teknologi hujan buatan ini masuk ke dalam apa? Fisis, determinis, generalis, posibilis, opportunis. Oke. Nah, dalam geografi kan pernah kalian belajar ya, ada yang istilah fisis deterministik, nih ya. Ada juga yang fisis posibilis. Nah, awalnya manusia itu dia dikendalikan oleh alam hidupnya full, ya. Itu disebut determinisme. Namun seiring berkembangnya waktu dengan kecanggihan teknologi peradaban, ya, kemudian ilmu pengetahuan, maka kita bisa artinya merubah struktur bumi, tapi tidak semuanya, gitu ya, hanya beberapa. Karena tidak bisa full kondisi alam dikendalikan penuh ya. Misalkan erupsi gunung api kan nggak bisa dikendalikan, gempa bumi nggak bisa. Gitu. Nah, itu namanya posibilisme. Nah, jadi ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, jalan tengahnya di antara keduanya adalah neodeterminisme sekarang. Karena manusia itu kan sekarang terlalu mengendalikan ya, terjadi kerusakan ya, alam ya, gunung dihilangkan jadi pemukiman, industri. Sehingga nanti terjadi masalah ya. Nah, sekarang manusia mulai mencari solusi jalan tengah di antara determinisme dengan posibilisme. Dia adalah neodeterminisme. Misalkan apa, Pak? Misalkan kalau kalian pernah ke kota-kota yang modern kayak Singapura apa gitu ya. Di sana kan bangunannya di atasnya ada rooftopnya ada kayak hutan ya gitu ya, ada green building gitu ya. Nah, ini tugasnya buat apa? Ya fungsi ekologis ya, supaya menyerap karbon ya, suhunya akan menurun ya, iklim mikronya akan baik sehingga masyarakat di bawahnya itu akan hidupnya kualitasnya lebih baik. Jadi kita tidak bisa memang tidak dipungkiri kita itu memang dipengaruhi oleh alam oksigen gitu ya. Kita kan kalau oksigennya habis akan panas gitu ya, pengap. Nah, contoh aja itu. Jadi itu maksud dari neodeterminisme. Membangun pemukiman dekat sungai boleh, tapi kan ada aturannya misalkan. Berapa sih jaraknya dari sungai itu ya, supaya nanti kalau lagi meluap tidak kebanjiran. Itu contoh neodeterminisme ya. Jadi kalau ini jawabannya udah pasti yang mana ini? Ini ya, posibilisme. Oke, lanjut. Ini ada kenampakan sungai, gunung, rumah sakit, sampai pemukiman. Mana yang termasuk simbol titik? Oh, ini materi kelas 10 sekarang ya tentang peta. Simbol itu ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol aliran ya, gitu ya. Nah, kalau simbol titik itu yang menandakan tempat, kayak misalkan kota, kabupaten kan gitu ya, ada misalkan warna hitam gini ya, atau gunung api gitu ya. Nah, ini menandakan tempat atau lokasi, pom bensin ya. Nah, gitu. Jadi gunung, rumah sakit, kota, dan mana nih? Pelabuhan laut. Nah, ini simbol titik. Kalau simbol garis yang berkaitan dengan fenomena bentukan yang kayak garis batas wilayah, sungai, jalan kereta, ya, jalan raya, tol gitulah, irigasi. Kalau simbol area yang ada volumenya gitu, misalkan area kolam pemukiman, ada area pertanian ya. Saya kira gampang ya kalau ini. Oke, kemudian di bawah ini ada gambar perubahan atmosferik ABCD. Diakibatkan perubahan massa udara. Angka yang tertera pada garis itu, grafik itu menunjukkan perubahan kandungan uap air dalam gram per kilometer. Per kilogram udara, maaf. Jadi kayak gini grafiknya. Ini ketinggian, semakin tinggi tempat, kemudian ini suhunya. Nah, ini ada kodenya. Jadi CT itu kontinental apa? Tropik ya, CP polar, MP maritim polar, MT maritim apa ini T-nya? Tropik ya, coba. Di sini kita lihat ya. Nah, jadi saya juga bisa silakan nanti cek ya. Jadi setelah saya cek, nah ini ada beberapa zona.
massa udara ya. Ada maritim tropis kodenya MT, continental tropik CT. C kan kontinen ya. M itu maritim, P-nya polar ya, continental polar Arctic, CP dan Arctic. Jadi sebetulnya semakin dia itu ke arah tropik, maka dia pasti suhu akan lebih tinggi ya. Sementara dia semakin ke arah kutub, lintang tinggi, maka sebetulnya dia akan semakin rendah suhu itu kan. Nah, jadi memang ini logikanya seperti itu. Ini setelah dicek, mungkin yang ini yang B sih ya. Yang A continental polar ini ya, dingin sekali gitu ya. Sampai dengan minus 20 derajat ya. Nanti tinggal cek di tabelnya ini ya, suhu gitu. Lihat nih yang CA winter ini ketika Antartika, Greenland kan minus ya gitu. Jadi pasti dingin sekali gitu. Kemudian ini ada maritim polar ketika winter dan summer seperti apa. Ini harus dihafal mungkin ya. Nanti cek aja, silakan download dihafal. Ini penyebaran wilayahnya. Jadi kalau ini lebih mungkin ke B. Nanti kalau ada kesalahan silakan di edit aja ya. Yang penting sumbernya tuh seperti ini. Dia itu kaitan antara kira-kira wilayah tropik itu suhunya lebih hangat atau lebih dingin nih. Logika dasarnya gitu ya. Jadi wilayah itu semakin lintangnya lintang tinggi maka makin dingin, makin rendah suhunya. Tapi kalau lintangnya makin lintang rendah, nol kan kayak khatulistiwa Indonesia ya tropik, itu makin hangat suhunya ya gitu ya. Oke. Kelembabannya makin tinggi. Di sini ada gambar seperti ini gerak semu tahunan ya. Di sini ada Juni, ada September ini menandakan gerak semu tahunan. Nah, kalau ditanya ayat Qur'annya saya kurang begitu tahu, silakan kalau yang paham ya. Anak pesantren saya yakin bisa lah. Yang ada kata-kata apa tuh kalau langit syamsi, kalau bahri bahrun kan laut ya. Coba cek aja di sini ada gak yang tentang bintang ya. Tuh. Kemudian ada yang pergerakan bulan dan lain-lain lah gitu ya. Cek aja kosakatanya gitu ya. Saya belum tahu, silakan dicek dulu ya. Nanti kalau sudah tahu boleh di komentar, nggak apa-apa. Kemudian, nah ini misalkan nahari apa tuh hari atau apa ya? Coba nanti cek. Ya. Kemudian di sini ada peta geografis, ada tanda 1, 2, 3, 4. Di mana nomor 1 itu gempa tipe apa? Nah ini kan yang 2 ini subduksi ya, ini subduksi Banda, ini Palung apa tuh Mariana, Mindanao ini subduksi. Nah ini tuh sesar Sumatera. Berarti geser kan, yang geser gitu ya, kiri kanan itu. Ini berarti strike gitu, bukit barisan. Ya. Nah, pahami tentang pola lempeng tektonik di dunia. Silakan ya dibaca lagi. Jadi ada yang tipikal divergen, ada yang transform, dan bahkan ada yang lebih kompleks. Misalkan cari lempeng-lempeng yang jarang kita pelajari, jarang kita temukan. Lempeng Anatolia, ada nanti yang soal tentang lempeng Scotia, ada yang hotspot volcano, ada yang kepulauan Aleutian, Andes. Coba semuanya dikuasai ya. Oke, jadi seperti itu untuk di awal nih. Nanti silakan di follow. Nanti saya akan coba share lagi. Memang untuk konten geografi ini harus banyak membaca. Mudah-mudahan kalian bisa hatam dari kelas 10 sampai 12 kalau memang ingin mencoba untuk juara. Gitu kan. Nah, waktunya masih ada. Silakan aja disiplin setiap hari buka minimal 10 menit ya. Baca tentang ini lempeng ya. Nanti istirahat dulu. Nanti lagi kalau ada waktu senggang lagi 10 menit baca lagi. Jadi harus simultan terus gitu ya, berkesinambungan. Sedikit belajar tapi berkesinambungan itu lebih bagus daripada satu kali langsung kamu last minute itu akan kolaps ya. H-1, H-2 baru belajar nggak bisa. Tidak akan pernah juara seperti itu ya. Oke, terima kasih. Nanti akan disambung lagi. Mudah-mudahan nanti ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.